Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Majid Ali, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas R14. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul piutang dan pinjaman yang diberikan. Definisi dan jenis. Definisi, secara umum, piutang adalah sejumlah pinjaman yang terjadi karena penjualan barang atau jasa secara kredit, atau sejumlah pinjaman ke seseorang kepada orang lain yang dapat ditagih dalam jangka waktu tertentu. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas memiliki piutang baik dengan transaksi penjualan atau pendapatan maupun berasal dari transaksi lainnya. Piutang jatuh tempo kurang dari 1 tahun diklasifikasikan sebagai aset lancar, sedangkan jatuh temponya lebih dari 1 tahun diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Rincian piutang yang dimiliki perusahaan berbeda, tergantung kegiatan operasi perusahaan. Untuk perusahaan perbankan, semua pinjaman yang diberikan diklasifikasikan dalam kredit yang disalurkan. Bank tidak mengklasifikasikan kredit ke dalam kelompok lancar maupun tidak lancar. Jenis-jenis piutang, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lainnya. Selanjutnya, wesel tagih. Wesel tagih merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung janji tertulis yang tidak bersyarat untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Penerbit wesel disebut wesel bayar karena penerbit berjanji untuk membayar. Sedangkan penerima wesel disebut wesel tagih karena penerima memiliki hak klaim untuk menagih. Wesel tagih diterbitkan untuk membayar penjualan, piutang jatuh tempo, dan memperoleh pinjaman. Wesel tagih ada yang berbunga dan ada yang tidak berbunga. Wesel tagih yang berbunga akan dilakukan pencatatan pada saat penerimaan wesel, pengakuan bunga, dan pelunasan wesel. Perbedaan obligasi dan wesel. Wesel tagih terletak pada keberadaan pasar, di mana wesel tagih dapat diperjualbelikan namun tidak memiliki pasar, sedangkan obligasi diterbitkan dalam jumlah yang besar karena diperjualbelikan di pasar modal. Pengakuan awal. Piutang diakui dalam laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang. Sesuai dengan PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Pengukuran setelah perolehan. Piutang termasuk kategori aset keuangan, pinjaman yang diberikan, dan piutang. Menurut PSAK 55 revisi tahun 2011, LR diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Setiap tanggal pelaporan entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa piutang mengalami penurunan nilai. Jika terjadi penurunan nilai, maka entitas harus melakukan penurunan nilai sesuai dengan ketentuan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penurunan nilai. Yang pertama, konsep umum penurunan nilai. Piutang pada setiap tanggal pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif, maka akan diakui kerugian penurunan nilai. Bukti objektif terjadi akibat dari satu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal yang merugikan dan berdampak pada arus kas di masa depan. Peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai meliputi data dan informasi yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian pemegang aset. Selanjutnya, yaitu penghitungan penurunan nilai. Untuk piutang yang signifikan secara individu, penentuan penurunan nilai dihitung secara individu. Piutang yang tidak mungkin dibayar karena kegiatan operasi pelanggan tersebut dihentikan atau pilot dan tidak ada pihak lain yang menjamin piutang tersebut, harus diturunkan nilainya secara keseluruhan. Jumlah penurunan nilai adalah seluruh nilai piutang tercatat nilai jaminan yang dikuasai oleh perusahaan, jika ada. Jika tidak ada jaminan, maka semua piutang tersebut dihapuskan dan akan diakui oleh perusahaan sebagai beban. Penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. Terjadi karena kontrak tersebut berakhir dan dipenuhi.
PSAK 55 secara spesifik menyebutkan entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. Entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Transfer aset keuangan adalah transfer hak kontraktual penerimaan kas dari aset keuangan dan tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima tetapi memiliki kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada pihak lain. Penghentian pengakuan akan dilakukan jika telah terjadi transfer manfaat dan risiko kepada pihak lain. Jika transfer manfaat dan risiko kepada pihak lain sulit untuk diidentifikasi, maka transfer terjadi jika pengendalian atas aset keuangan tersebut telah berpindah kepada pihak lain dengan alasan perusahaan ingin memperoleh kas lebih cepat dan jangka waktu pelunasan. Perusahaan tidak mau mengurusi penagihan piutang sehingga meminta pihak lain yang mengelola piutang. Penagihan piutang sulit dilakukan. Penyajian piutang dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar. Perusahaan menyajikan piutang dalam beberapa kategori, yaitu piutang dagang, piutang usaha, dan piutang lain. Perusahaan dalam bidang industri khusus yang memiliki klasifikasi penyajian piutang lebih detail. Pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, piutang disajikan dalam kategori kredit atau pinjaman yang diberikan. Sedangkan pada perusahaan pembiayaan atau multi-finance, piutang disajikan sebagai piutang pembiayaan konsumen, pembiayaan ajak piutang, dan piutang leasing. Namun ada beberapa perusahaan tidak menyajikan dalam laporan posisi keuangan dan cukup membuat pengungkapan dalam CALK. Pengungkapan piutang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengungkapan kebijakan akuntansi piutang diletakkan bersamaan dengan pengungkapan instrumen keuangan. Kebijakan akuntansi yang terdapat dalam kebijakan akuntansi piutang meliputi metode pengakuan awal, metode pengukuran setelah perolehan, metode untuk menghitung penurunan nilai, dan penjelasan mengenai penghapusan piutang. Penjelasan piutang dalam kebijakan akuntansi dilakukan secara kebersamaan dengan instrumen keuangan yang lain. Selanjutnya, pengungkapan rincian piutang yang menjelaskan angka dalam laporan keuangan pokok. Yang ketiga, penjelasan lain yang material dan signifikan. Perbankan biasanya akan menjelaskan secara detail kebijakan penurunan nilai yang dilakukan, baik dari cara penentuan signifikansi maupun cara penghitungan cadangan penurunan nilai untuk piutang secara kolektif. Analisis piutang. Entitas melakukan analisis piutang yang dimiliki perusahaan dengan menekankan pada risiko tidak tertagihnya piutang. Dalam melakukan analisis, pertama harus dicermati kebijakan akuntansi yang dilakukan dalam mengukur serta menilai piutang dan cadangan penurunan nilai. Analisis piutang dilakukan dengan cara melihat perputaran piutang dan umur piutang. Perputaran piutang dihitung dari penjualan dalam satu periode dibagi piutang rata-rata dalam 1 tahun. Piutang rata-rata dihitung dari piutang awal ditambah piutang akhir periode dibagi 2. Entitas dengan perputaran piutang tinggi menandakan bahwa entitas tersebut bagus. Terima kasih. Sekian penyajian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga penyajian materi ini bisa menambah wawasan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.